Tidak ada satu agama pun yang bisa mempersatukan Indonesia. Tidak ada satu kepercayaan pun yang bisa mempersatukan Indonesia. Tapi dengan ideologi Pancasila, kita bisa bersatu. Memang, saya katakan tadi, proses tanpa air. Ya, never ending proses. Ya memang namanya proses, ya terus berjalan. Sekarang pertanyaannya, ya pertanyaan yang berikutnya lagi, coba kita tanya. Memang negara ini tetap akan utuh? Tunggu dulu, ini baru peranggapan. Seperti yang Pak Eko sampaikan, itu masih perambahan. Apakah Pancasila bisa menjadi acuan bangsa Indonesia ini? Apalagi kalau tidak diajarkan, ya tergerus karena ada orang yang mencoba-coba membumikan Pancasila, bukan menjunjung tinggi nilai-nilainya. Kalau dibumikan itu sama aja dikuburkan, kan begitu. Kalau saya bilang, saya kebumikan kau, sama aja dikuburkan, kan. Nah ini karena statement-statement kita sendiri yang menyampaikan statement-statement itu ada elit-elit negara. Ini yang bikin kacau negara ini, ya kan, karena dia merasa berkuasa. Ya, kemarin Pak Budiman Sujatmiko juga pernah ngomong, kan, satu singa ya memimpin 1000 kambing, kambingnya jadi singa. Tapi satu kambing memimpin singa, semua singanya jadi kambing. Nah, kita ini mau pilih yang mana? Nah itu tadi lah ya, mau pilih mana? Ya. Nah kita sekarang ya Mas Eko, semuanya kita harus mengaktualisasikan dan mengimplementasikan. Makanya ketika P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, itu pengamalan itu ya di situ ada di dalamnya aktualisasi dan implementasi. Bukan hanya tidak sekedar dihayati, tapi mengapa pertanyaannya? Mereka sudah mengabaikan Pancasila. Ya karena ada anasir-anasir lain ya dari berbagai ideologi masuk supaya merongrong Pancasila. Oke, lanjut Mas Eko. Mas Eko, lanjut Pak. Mas Eko. Silakan Mas Eko. Halo. Yo, silakan Pak. Halo. Lanjut Mas Eko. Kedengaran nggak Pak ya? Kedengaran. Oke, terima kasih Pak Sandi Amer. Selamat malam Pak Tobing. Malam. Semua peserta Zoom, ini baru pertama kali saya ikut nih Pak. Baru install Zoom juga kemarin. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah dalam ikut Zoom atau bertutur kata Pak ya. Nggak ada yang salah, lanjut aja. Oke, ini saya agak melenceng di luar poligami nih Pak, tapi masih Pancasila juga. Ya. Nah, pertanyaan saya gini nih Pak. Ini unek-unek saya nih. Ini kalau nggak saya omongin Pak Tobing mungkin kepikiran saya. Pertama, saya tahu Pak Tobing kan dari channel Pak Paul ini tentang guru Pancasila ya. Selama ini saya mengikuti, pertanyaan saya apa Pak Tobing ini percaya kalau dengan mengajar Pancasila atau seminar-seminar Pancasila, Indonesia bakal benar-benar Pancasila gitu Pak. Nah, apakah sekedar untuk mengajar Pancasila, mendidik membuat seminar-seminar Pancasila, Indonesia ini bakal Pancasila seutuhnya? Nah, itu pertanyaan saya pertama. Kedua, kalaupun bisa, kapan dengan cara seminar-seminar pengajaran Pancasila Indonesia bakal Pancasila? Tahun berapa gitu, atau berapa tahun lagi apakah bisa? Kalau nggak bisa, apakah ada cara lain untuk memancasilakan Indonesia itu? Itu dua pertanyaan saya Pak ya. Terus unek-unek saya nih Pak, begini Pak. Kalau ini pertanyaan lagi sih. Ibu Pertiwi itu maksudnya apa Pak ya? Nah, terus pasal fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh negara. Apakah negara ini Ibu Pertiwi itu? Nah, terus kemudian akhir-akhir ini kan saya mengikuti nih yang aparat negara tuh, yang polisi tembak polisi nih ya Pak ya. Ini saya punya, kok dulu saya mikir gini Pak. Saya pikir TNI atau Polri itu harus anak Ibu Pertiwi gitu Pak, dalam tanda petik. Nah, makanya saya bertanya, Ibu Pertiwi itu siapa? Nah, dalam pemikiran saya, anak-anak Ibu Pertiwi itu anak-anak yatim piatu Pak. Anak-anak yang nggak punya bapak ibu nih, yang terlantar, ngegelandang gitu Pak. Nah, itulah yang harusnya dipelihara oleh negara. Nah, dari situ, dari anak-anak itu, itulah cikal bakal untuk memelihara atau mengatur Indonesia itu dalam pikiran saya ya, kayak gitu ya. Jadi ini kalau anak-anak yang terlantar ini atau anak-anak yang nggak ada bapak ibunya, yang dibuang di jalanan atau apa, kalau bisa dipelihara oleh Ibu Pertiwi ini, dialah yang akan memegang Pancasila ini Pak, diajarkan Pancasila. Nah, kalau selama ini kan Pancasila diajarkan setelah mereka sekolah ya. Padahal dari dia baru lahir aja sampai menjelang sekolah kan, dari keluarga mereka, dari bapak ibunya kan udah masuk doktrin-doktrin tuh. Yang inilah, yang itulah, yang ini boleh lah, yang itu nggak boleh lah, kan gitu Pak. Kan ada tuh yang anak-anak baru lahir cekrot, di telinganya udah dibisikin apalah itulah, yang dari umat-umat lain itu. Nah, kalau dalam pikiran saya, mungkin bisa jadi shortcut nih ini atau jalan yang tercepat nih buat Indonesia keluar dari konflik-konflik internal anak bangsa nih Mbak. Ya siapa tahu kalau kan dari anak-anak yang seperti ini nih, dia nggak punya beban Pak. Dia dipelihara oleh Ibu Pertiwi. Dia belum didoktrin oleh orang tua atau bapak ibu mereka yang salah, yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi dari doktrin pertama itu udah Pancasila semua gitu. Nah, halo, apa masih bisa didengar suara saya? Masih. Iya, makasih Pak. Terus dengan kira-kira ada nggak Pak itu yang punya pikiran seperti saya itu Pak, sebelumnya Pak? Terima kasih sebelumnya Pak, nanti kalau ada tambahan saya lanjut. Terima kasih. Oke, Mas Eko ya. Langsung aja Pak Jenderal, langsung aja Pak. Oke, pertanyaannya kan apakah Pancasila ini akan abadi? Ya kan? Iya. Kalau ditanya mengapa Pancasila itu abadi, kalau saya menjawab bahwa nilai-nilai prinsip yang ada di Pancasila itu turunnya dari Tuhan. Ideologi kerajaan Tuhan. Mohon maaf Mas Eko, itu ideologi dari kerajaan Tuhan kalau dari keimanan saya ya. Nah, yang kedua, Pancasila itu digali dari akal budi daya pikirannya bangsa Indonesia ini. Sebagai apa? The way of life. Ingat, Pancasila itu selain dia sebagai grand filosofi, grand norm, grand way, dasar negara, ya juga alat pemersatu. Banyak, Pancasila itu bukan hanya satu aja. Nah, saya mau katakan Mas Eko, belum dinyatakan sebagai Pancasila, orang sudah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Sudah mengaktualisasikan. Artinya apa? Mewujud nyatakan. Tetapi dengan
dengan apa namanya, dengan kemajuan informasi, kemajuan teknologi, ya apalagi di era-era internet ini, Pancasila itu seolah-olah buyar. Jadi kalau apakah Pancasila ini bisa hidup sepanjang masa di bumi pertiwi ini? Ya kalau saya jawab iya, karena tadinya sudah menjadi darah daging, sekarang dicoba untuk memasukkan ideologi lain. Contoh saya beritahu, ya kami di budaya Batak itu nilai-nilai Pancasila itu sudah dilakukan sejak leluhur kami dulu. Mereka berketuhanan, ya ada yang beragama, ada yang bertuhan, ada yang tidak beragama tapi dia bertuhan. Ya artinya apa? Bertuhan tapi tidak beragama, tapi aliran kepercayaan. Mereka merasa dia punya Tuhan, entah Tuhannya siapa, tapi mereka punya Tuhan yang mereka sembah, yang mereka junjung tinggi. Jadi dulu sudah diaktualisasikan, ya ada kemanusiaan adil dan beradab, ya nilai itu udah dilakukan, ya walaupun dibilang dulu orang Batak suka makan orang Jawa juga ada makan orang kan begitu. Kalau lihat kasus-kasusnya, jadi rasa kemanusiaan itu pasti ada lah, ibah di setiap hati manusia, nggak perlu dia Pancasilais pun, tapi ada rasa kemanusiaan dan beradabnya itu. Yang ketiga, semangat persatuan. Kalau di Batak, mungkin di suku-suku lain juga banyak. Ya semangat persatuan mereka itulah yang membuat mereka jadi kuat. Bukankah ada pepatah? Ya, bukankah ada pepatah? Sapu lidi kalau satu mudah patah, tapi kalau lebih satu diikat susah dipatahkan kan? Nah ini kalau menurut saya, ya, dan itu memang udah terbukti ya, bahwa Pancasila itu kita sebut juga pandangan hidup dunia, bukan pandangan hidup bangsa Indonesia aja. Makanya disebut Weltanschauung. Ya, semua. Emangnya negara mana yang tidak melakukan nilai-nilai yang ada prinsipnya Pancasila? Cuman kita mengemasnya Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, musyawarah untuk mufakat. Wah, orang Batak, orang Ambon, orang apa, setiap dia mau melakukan suatu kegiatan pasti musyawarah untuk mufakat. Jadi Pancasila itu sudah lahir di bumi ini sejak dulu kala. Sebelum manusia ada, manusia itu sudah diajak berpancasila sebenarnya. Ketika Adam dan Hawa, lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Abraham, apakah mereka tidak diajak musyawarah untuk mufakat? Bahkan Abraham, ya ketika kasus Sodom dan Gomora, kan ditanya, bagaimana Tuhan kalau ada 50 orang yang benar, masihkah Sodom dan Gomora ini dimusnahkan? Tuhan bilang kalau ada 50 tidak. Mundur lagi, kalau 40 bagaimana? Sampai 10 orang pun Tuhan mengizinkan, tidak akan kalau ada orang benar, tidak akan dibumi hanguskan. Nah itulah, jadi udah musyawarah mufakat, musyawarah untuk mufakat, sudah dilakukan semuanya. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya untuk Indonesia sebenarnya, untuk dunia. Sekarang saya tanya, ada nggak negara yang tidak ingin ada semangat persatuan? Negara mana? Tolong tunjukkan sama saya. Juga ada negara, ya tunjukkan kepada saya di mana negara yang tidak ada pengkhianatnya, di mana negara yang tidak ada pengkhianatnya. Jadi Mas Eko, kalau ditanya apakah Pancasila ini, iya akan tetap, tapi ya sebagai ideologi, ya sebagai ideologi itu tidak diwujud nyatakan, harusnya dilogoskan, bukan dilogikakan nilai-nilai Pancasila, apalagi dihafalkan, tidak. Diwujud nyatakan, diaktualisasikan. Dulu sebelum ada normanya, ya artinya kalau norma itu sudah ada undang-undang, udah aturan. Sebelum ada norma itu udah diaktualisasikan. Nah setelah ada norma harusnya diimplementasikan. Itu bedanya antara aktualisasi dan implementasi. Kalau aktualisasi belum pun dinormakan di dalam undang-undang bernegara dan berbangsa, itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan keadilan sosial. Bayangkan ya, kalau di Batak itu biasanya warisan yang paling besar jatuh kepada anak bungsu. Kenapa? Karena anak tertua lebih banyak menikmati. Ya, nah itu udah diatur. Jadi Mas Eko, Pancasila itu bukan setelah Indonesia ada, tidak. Sebelum Indonesia ada, ini sudah. Tetapi Pancasila ini merupakan suatu proses tanpa akhir. Tidak ada kapannya. Ya sepanjang masa sampai akhir zaman itu harus diwujud nyatakan.
Ya, bukan hanya disebut atau di lip service. Jadi pertanyaan itu sudah menjawab. Kemudian yang kedua, masalah Ibu Pertiwi. Kita selalu menyanyikan, jadi pandu ibuku. Kita selalu menyebutnya bukan fatherland. Ya, bukan fatherland. Tapi motherland. Ya, Ibu Pertiwi. Ya, jadi bukan anak tentara saja Ibu Pertiwi, tidak. Semua anak bangsa ini sama. Ya, kalau kita berpancasila. Ketika kita tidak berpancasila, ya itu tadi, tidak ada lagi keadilan. Jadi lihat aja, ya para pemimpin elit negara, mereka ingin membentuk dinasti kan, mana keadilan lagi? Keadilan lagi, gak keadilan. Nah cilakanya ini terjadi di bumi Pertiwi ini, di bumi Ibu Pertiwi. Maka selalu kita menyatakan, kenapa kita selalu menyebutnya Ibu Pertiwi? Ya karena kita lahir di bumi Indonesia. Dan kita selalu menyebutnya, itu tadi seperti lagu Indonesia Raya. Ibu itu yang menjadi pandu kita. Jadi bukan ayah. Nah ini. Nah kita juga selalu menyebutkan, surga ada di telapak kaki ibu. Jarang ada yang menyebutkan bahwa surga ada di tangan bapak-bapak. Ya. Nah ini komentar saya tentang Mas Eko. Mudah-mudahan saya bisa menjawab semua tadi. Ya. Tapi kalau Pancasila, bagaimana dengan pengajaran Pancasila ini harus diajarkan terus-menerus? Iya, suatu hari orang akan menerima kenyataannya bahwa di bumi persada Nusantara ini, ya, tidak ada satu agama pun yang bisa mempersatukan Indonesia. Tidak ada satu kepercayaan pun yang bisa mempersatukan Indonesia. Tapi dengan ideologi Pancasila, kita bisa bersatu. Memang, saya katakan tadi, proses tanpa air, ya, never ending proses. Ya memang namanya proses, ya terus berjalan. Sekarang pertanyaannya, ya pertanyaan yang berikutnya lagi, coba kita tanya. Memang negara ini tetap akan utuh? Tunggu dulu, ini baru peranggapan. Seperti yang Pak Eko sampaikan, itu masih perambahan. Apakah Pancasila bisa menjadi acuan bangsa Indonesia ini? Apalagi kalau tidak diajarkan, ya tergerus karena ada orang yang mencoba-coba membumikan Pancasila, bukan menjunjung tinggi nilai-nilainya. Kalau dibumikan itu sama aja dikuburkan kan begitu. Kalau saya bilang saya kebumikan kau, sama aja dikuburkan kan. Nah ini karena statement kita sendiri yang menyampaikan statement itu ada elit-elit negara. Ini yang bikin kacau negara ini, ya kan, karena dia merasa berkuasa. Ya kemarin Pak Budiman Sujatmiko juga pernah ngomong kan, satu singa yang memimpin 1000 kambing, kambingnya jadi singa. Tapi satu kambing memimpin singa, semua singanya jadi kambing. Nah, kita ini mau pilih yang mana? Nah itu tadi lah ya, mau pilih mana? Ya. Nah kita sekarang, ya Mas Eko, semuanya kita harus mengaktualisasikan dan mengimplementasikan. Makanya ketika P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, itu pengamalan itu ya di situ ada di dalamnya aktualisasi dan implementasi. Bukan hanya tidak sekedar dihayati, tapi mengapa pertanyaannya? Mereka sudah mengabaikan Pancasila. Ya karena ada anasir-anasir lain, ya, dari berbagai ideologi masuk supaya merongrong Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Nah itu sajalah yang perlu saya sampaikan. Jadi Ibu Pertiwi itu bukan ibunya anak pejabat, keliru, ya. Makanya nyanyi kita itu kan, sekali lagi saya ingatkan, jadi pandu ibuku, bukan jadi pandu ayahku. Ya itulah kita nyanyikan lagu-lagu itu setiap hari. Tapi menjadi darah daging enggak. Makanya kalau Pancasila ini kita mengajarkan terus-menerus, ya terus-menerus, ya kita berharap bahwa anak-anak bangsa ini suatu hari sadar. Sekarang saya tanya, mengapa firman Tuhan harus disampaikan setiap hari? Ya, setiap hari disampaikan. Mengapa? Karena itu menjadi roti kehidupan. Ya, manusia tidak makan daripada hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Tuhan yang ngomong ya, bukan saya. Nah, kemudian kita juga, kapan konflik ini berakhir?
Ya konflik ini tidak akan berakhir selama kita belum menjadi Pancasilais. Bukan di bibir aja loh. Saya di sini ini malam ini saya sakit-sakit, tapi saya karena ini bicara Pancasila, ya saya akan ngomong. Kenapa? Karena ini adalah yang harus kita sampaikan kepada seluruh anak bangsa, supaya anak bangsa ini kita sadar mereka sendiri nggak mengerti, apalagi apalagi memahami kenapa Pancasila itu harus kita dengungkan di telinganya mereka setiap hari. Karena Pancasila itu saya katakan tadi, di samping alat pemersatu, di samping sebagai groundwork, dasar negara, ground philosophy, ground norma, ya ada lagi pusat kekuatan bangsa. Ya selama Pancasila ini tidak kita dengungkan sebagai pusat kekuatan bangsa Indonesia, makanya kita akan konflik terus. Karena ada yang mencoba-coba memasukkan ideologi lain sebagai pusat kekuatan dia. Pusat kekuatan kelompok, saya katakan. Ya, ini yang berbahaya. Ada kepentingan negara, ada kepentingan partai, ada kepentingan kelompok, ya ada kepentingan negara lain. Tapi kepentingan nasional kita, yaitu tadi, bagaimana kita bisa melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, dengan ideologi Pancasila, bagaimana kita menerapkan, melindungi seluruh tumpah negara, seluruh tumpah darah Indonesia, ya dengan menerapkan Pancasila. Bagaimana kita menerapkan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian ketertiban dunia, ya dengan Pancasila. Saya kira kalau kita menyampaikan ini adalah suatu kebenaran yang hakiki. Ya, hakikatnya Pancasila itu bukan agama, ya, tetapi hendaklah manusia itu berketuhanan, hendaklah manusia itu berkemanusiaan, adil dan beradab. Ya, hendaklah manusia, anak bangsa ini mempunyai semangat persatuan. Hendaknya kedaulatan itu, ya, kedaulatan rakyat itu, ya, dijunjung tinggi lah. Walaupun kedaulatan rakyat itu sebenarnya tidak mutlak. Ya, kedaulatannya itu bersifat temporer, hanya kedaulatan Tuhan yang abadi, absolut. Nah, yang begini-begini, ini harus dipahami sama anak bangsa. Nah, hati-hati, karena demokrasi, sila keempat itu sudah diobok-obok, bukan lagi demokrasi Pancasila. Kalau sekarang ini, kalau menurut saya demokrasi penguasa dan pengusaha. Hati-hati loh, dengan demokrasi kita bisa hancur. Saya mau katakan, ide demokrasi muncul dari mana? Dari Yunani. Tapi kenapa Tuhan berkehendak? Karena Tuhan tidak suka dengan demokrasi. Siapa yang mengatakan Tuhan suka berdemokrasi? Karena Tuhan itu raja. Bagi saya ya, amanat dia adalah amanat raja. Tidak bisa dibantah. Kalau demokrasi bisa. Karena melalui voting, Tuhan tidak kita pilih. Tuhan, apakah bangsa memilih, kamu jadi Tuhan, kamu jadi raja? Nggak ada. Dia sudah raja sebelumnya. Dia sudah Tuhan sebelumnya. Jadi kalau kita kaitkan Pancasila, ya dengan kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan negara, harus kita dengungkan setiap hari, harus kita kumandangkan setiap hari, harus kita gelorakan setiap hari, harus kita finalkan. Ya untuk apa? Keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, kalau tidak kita dengungkan, ya alam walam ya, mungkin umurnya negara ini tidak akan panjang. Sriwijaya 6 abad, ya 6 abad lebih. Majapahit 4,5 abad. Indonesia 1 abad aja belum, sudah porak-poranda, ya kan? Inilah yang perlu saya sampaikan ya Mas Eko. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa melekat. Apa yang kita lakukan di ruangan ini, kita sudah kita sudah melakukan itu agar proses Pancasila yang disebut never ending proses ini membuat karakter bangsa ini. Karena yang paling penting bangsa ini adalah sudah kehilangan jati dirinya, sudah kehilangan karakternya, seperti yang baru disampaikan oleh Pak Santi Amer tadi. Jadi memang never ending proses. Kalau ini berhenti, berhentilah negara ini, berhentilah keutuhan kita. Kita akan konflik sepanjang masa. Iya, mana ada hidup tidak bermasalah. Itu makanya di simbol Pancasila itu ya ada bintang, ya di perisai itu ada bintang warnanya kuning terang benderang, sementara di belakangnya kegelapan. Gelap itu apa artinya? Bahwa selama dunia ini ada, ya selama ada dunia, ya ciptaan manusia, ya
kerajaan dunia ciptaan manusia, selama itu ada masalah. Karena manusia itu yang ingin membuat masalah. Sumber masalahnya itu ada di manusia. Sejak Adam ya sampai kita sekarang ini, manusia lah sebenarnya sumber masalahnya, bukan Tuhan. Itu aja mungkin ya kalau kita menghayati nilai-nilai Pancasila. Oke Pak Eko, itu jawaban saya. Saya kira sudah menjawab pertanyaan Anda yang demikian banyaknya. Lanjut Pak Jamil. Luar biasa Pak Tobing ya. Jadi Mas Eko tidak bisa memang itu Pancasila hanya diajarkan, tetapi kita juga tidak bisa tinggal diam. Seberapapun yang bisa kita sumbangkan di dalam mengejawantahkan Pancasila, mulai dari lingkungan keluarga kita, lingkungan hidup kita, harus tetap kita lakukan konsisten. Saya sih berharap Pak ya, dan ini yang menjadi kekecewaan besar kita, termasuk saya, mestinya praktik Chandra di muka di mana Pancasila itu bisa ditonton oleh seluruh bangsa Indonesia, penerapannya itu ada di MPR. Di sana, di DPR ini, DPR mah parle itu ribut aja kalau di DPR. Tapi kalau di MPR mestinya itulah suatu wadah di mana itu Pancasila bisa kita tonton diterapkan dengan bagus. Sayang MPR kita ini banci, maberti gitu ya. Jadi ya udah, nanti kita lihat ke depannya ya, mudah-mudahan dari teman-teman kita ini ada yang bisa jadi calon anggota MPR atau DPD, silakan aja. Jadi itu suatu diskusi yang sangat menarik ini ya. Tadi Pancasila sebagai pengungkit lah dengan poligami ini. Belum kita lagi bicara poliandri ya. Nah, kalau poliandri ini kan ada 6 negara nih. Kalau poliandri ini adalah kebalikan dari poligami. Seorang istri boleh bersuami banyak. Di dunia ini ada 6 negara itu yang sudah mengesahkan itu poliandri. Kita belum bicara itu. Tapi ini sudah kita mendapatkan pencerahan-pencerahan di abstraksi. Kalau istilahnya Pak Jenderal itu, nilai-nilai daripada Pancasila itu kita abstraksi, kita lihat itu poligami prakteknya bagaimana, nanti kita sublimasi. Jadi melalui percakapan pada malam hari ini kita memperoleh pencerahan dan pengayaan pengetahuan untuk bisa kita move forward ya. Silakan Pak, suara kebenaran. Halo.